Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Di video berikut kita akan latihan soal mata kuliah promosi kesehatan untuk mahasiswa S1 keperawatan. Soal yang pertama. Seorang ibu tahu bahwa imunisasi itu dapat mencegah suatu penyakit tertentu. Meskipun ibu tersebut tidak membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk diimunisasi, bentuk perilaku pada ibu ini disebut pasif, aktif, terbuka. Jawaban yang tepat adalah pasif. Selanjutnya, segala sesuatu yang mendorong individu untuk mempunyai niat berbuat ke arah perwujudan kesehatan yang optimal. Pernyataan ini merupakan salah satu penentu perubahan kesehatan, yaitu faktor predisposisi. Jawaban yang tepat adalah faktor penguat. Teori perubahan perilaku Whole Belief Model ini merupakan perpaduan antara kelompok, pendapat individu. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pengetahuan individu, pendapat dan tindakan individu. Selanjutnya, seseorang mulai melakukan perubahan perilaku dengan makan makanan yang bergizi, melakukan olahraga dan sebagainya. Perilaku ini sesuai dengan tingkat pencegahan penyakit, yaitu jawaban yang tepat adalah health promotion behavior. Perilaku individu yang menyangkut respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan, petugas kesehatan dan obat-obatan yang terwujud dalam pengetahuan, kemudian persepsi, sikap dan penggunaan fasilitas, petugas dan obat-obatan merupakan salah satu perilaku kesehatan yang mencangkup perilaku kesehatan terhadap sakit dan penyakit, perilaku terhadap makanan, D, perilaku terhadap lingkungan hidup, E. Jawaban yang tepat adalah B, perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan. Soal selanjutnya, segala sesuatu yang memungkinkan individu untuk berperilaku ke arah sehat disebut faktor predisposisi, faktor lingkungan. Jawaban yang tepat adalah faktor pemungkin, E. Soal selanjutnya, upaya pendekatan kepada para pemimpin atau pengambil keputusan supaya dapat memberikan dukungan, kemudahan dan semacamnya pada upaya pembangunan kesehatan. Upaya ini merupakan salah satu strategi promosi kesehatan dari WHO. Tahun 1994 disebut advokasi, benar, bina. Baik, yang tepat adalah advokasi. Selanjutnya, segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus memperhatikan dampak pada lingkungan sekitar agar mempermudah pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan fisik tetapi lingkungan non-fisik yang kondusif. Ini merupakan salah satu strategi promosi kesehatan dalam piagam Ottawa, yaitu jawaban yang tepat adalah lingkungan yang mendukung. Lanjut. Setiap individu yang berbeda di masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya mengenai faktor penyebab penyakit, cara mencegah penyakit, dan mampu mencari pengobatan yang layak jika mereka atau anggota keluarga mereka sakit. Pernyataan ini terdapat di Piagam Ottawa, yaitu kebijakan berwawasan kesehatan, supporting, kemudian reorientasi,
Oke, jawaban yang tepat adalah keterampilan individu atau personal skill. Soal selanjutnya, pendidikan kesehatan agar dapat mencapai sasaran perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu tingkat sosial ekonomi, kepercayaan yang ada pada masyarakat, petugas kesehatan. Wah, ini benar semua, berarti jawabannya adalah jawaban A dan B. Soal selanjutnya, pendidikan kesehatan agar dapat mencapai sasaran perlu memperhatikan berbagai faktor, yaitu tingkat sosial ekonomi benar, kepercayaan yang ada di masyarakat benar, petugas tidak. Berarti jawaban yang benar adalah A dan B. Oke, soal selanjutnya. Skenario soalnya adalah Nyonya X memiliki 2 orang anak dan baru melahirkan anak keduanya di puskesmas desa setempat. Anak sebelumnya tidak pernah mendapatkan imunisasi. Hal ini karena jarak rumah dan puskesmas yang jauh. Sebab lain adalah karena suami Nyonya X yang juga melarang anaknya untuk diimunisasi karena mendengar cerita tetangga bahwa setelah anak imunisasi akan demam dan sakit. Menanggapi hal tersebut, petugas puskesmas memberikan pemaparan kepada Nyonya X dan suaminya tentang manfaat imunisasi dan KIPI. Pertanyaannya adalah, penyebab Nyonya X tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya karena jarak rumah ke pelayanan kesehatan jauh termasuk ke dalam salah satu dari faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu predisposisi, faktor lingkungan, penguat. Oke, jawaban yang tepat di 25. Jawabannya yang tepat adalah faktor predisposisi A. Selanjutnya, untuk mewujudkan perubahan perilaku Nyonya X, strategi yang digunakan petugas puskesmas adalah menggunakan kekuatan pendorong, pemberian informasi, diskusi partisipasi. Oke, jawaban yang benar di 26 adalah pemberian informasi. Jawaban yang tepat adalah pemberian informasi. Selanjutnya, tingkat perubahan perilaku yang diharapkan dari skenario di atas adalah perubahan pengetahuan, sikap, respon. Yang tepat adalah pengetahuan. Oke. Dalam promosi kesehatan, metode pendidikan yang bersifat individual digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang mulai tertarik kepada suatu perubahan perilaku atau inovasi disebut dengan metode pendidikan wawancara. Oke, yang tepat adalah individual. Selanjutnya, metode pendidikan yang dilakukan dengan cara kontak antara klien dengan petugas lebih intensif dan setiap masalah yang dihadapi oleh klien dapat diteliti dan dibantu penyelesaiannya. Metode pendidikan yang digunakan adalah bimbingan dan penyuluhan, kelompok besar, seminar, brainstorming, ceramah. Yang benar adalah bimbingan dan penyuluhan. Lanjut, metode pendidikan dengan sasaran kelompok besar dengan pendidikan menengah ke atas disertai dengan presentasi dari satu ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di masyarakat. Nah, metode ini disebut curah pendapat. Oke, yang tepat adalah seminar. Selanjutnya, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan dalam bentuk buku baik berupa tulisan maupun gambar disebut flipchart. Yang benar adalah booklet.
Setiap media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan yang ditempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum atau di kendaraan umum disebut poster, booklet, leaflet. Oke, yang benar adalah poster. Oke. Selanjutnya adalah keadaan di mana individu menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Proses urutan mengadopsi perilaku yang dimaksud adalah kesadaran, evaluasi. Oke, kita lanjut. Pada tahap ini, perawat review data, mencari data melalui wawancara, menentukan kebutuhan sasaran, identifikasi kesenjangan, menulis tujuan, mengkaji sumber-sumber data. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah pendidikan kesehatan pada tahap Oke, yang tepat adalah perencanaan dan pemilihan strategi. Selanjutnya, perawat bertanggung jawab terhadap pendidikan kesehatan yang diberikannya, menentukan apakah perlu diadakan perubahan terhadap isi pesan sesuai kebutuhan klien dan informasi, memberikan gambaran kekuatan. Langkah pendidikan kesehatan yang diterapkan oleh perawat adalah implementasi, bukan. Oke, yang tepat adalah umpan balik. Baik, cukup sekian video berikut. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.